Bener, 7 menit ya. Focusing loh. Kok goyang? Ya, 1, 2, 3, close the door. Kita jangan pakai punya orang. Apa? Terakhir. Oh, tenan. Kita lagi mau ketemu orang. Oh, tenan aja. Kau punya apa loh? Pembuka. Ya kepikiran. Yang tadi bicara kita sampai itu konsep di tempat kerja diterapkan begitu. ini serius pakai rekaman. Iya. Dan mesti di sini. Nah, tinggalin dulu. Lu 2 di ya sama gitu. Oh, benar. Susah kan kalau biasanya mikronin Ya, video. edit lagi. Iya. Tapi dengar kan sih? Seharusnya kedengeran sih. Enggak pakai HP sampai aja biar nanti kirimin nanti. HP ku baterainya habis. Gimana tadi bicara kita? Sampai itu konsep tempat kerja yang Taruh sini aja. Ya kan gue enak ambil pas ngomong, sampai enak ambil pas ngomong. Kita taruh sini aja. nggak apa-apa. Gini. Pas sampai ngomong ambil. Hah? Gimana tadi? Anjing. Sampai apa ya? Konsep yang mau diterapkan. Tempat kerja yang ideal itu ya bagaimana itu loh. Pertanyaannya lebih bagus gitu ya kan? Masa konsep itu nggak pernah dengerin Enggak, podcast maksudnya itu. gini. Kita diskusi seperti ini. Jikalau memang ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, sampai jawab. Jikalau ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, saya yang jawab. Oke. Bukan berarti saya nanya, saya juga jawab. Enggak. Iya. Ya, deal ya. Tadi saya nanya. Sekarang jawab. Tanya lagi dong. Hah? Tanya lagi dong. Biar nyambung. Oke, ini pertanyaannya berarti ya. Tempat kerja yang ideal itu gimana? Dengan kondisi yang seperti ini. Iya. Dalam artian beberapa hal yang sampai kecocokan dari segi hati sampai pribadi itu berapa persen? Dan sampai cocoknya dari kerja yang sekarang 70%. Ya. Dari semua hal itu 30%-nya ini berarti kurang cocok atau memang benar-benar cocok secara apa namanya, secara global apa yang menjadi landasan sampai tidak cocok? Ini dapet gak sih? Kita kan Jadi kita ngomongnya itu bukan punya didikan. Kita ngomongnya nggak pakai didikan. Kalau kita ngomongnya pakai didikan, pakai sasaran, kita nembak seseorang. Enggak. Kita ngomongnya secara global, gitu loh. Secara apa namanya, visual apa? Visual kita Global lah, secara umum lah, secara umum. Istilah kata gitu lah. Enggak. Minimal nanti saya upload itu. Oke, lanjut. Ya. Jadi saya. Apa? Perbannya ini salah ngomong, salah kata. Enggak. Ini ada secara kataan. Ayo dong, Gajinya tinggi. Gajinya terlalu tinggi. Enggak, cukup tinggi. Enggak sih, tinggi juga, cukup. Tapi sekarang jadi enggak. Lanjut, sampai nanya. Kan 30%. Itu kan 30% itu gaji doang. Ini karena yang lain. Bisa takut gitu. Tidak. Pertanyaan pertama ke kamu ya. 5 tahun ke 9. Untuk masa yang akan datang.
apa yang kamu harapkan untuk diri kamu sendiri dan apa yang kamu harapkan untuk membangun orang lain. Ya dari pandangan kamu sekarang aja. Sendiri. Ya, sendiri. Sini dikit, aku bilang bisa dikit, masuk kamera. Pengen Geser dikit, masuk kamera. Nah, biasanya lo jangan gua anjing. Gini kok. Nah, masuk. Masa aku yang digeser? apa 5 tahun ke depan buat diri sendiri. Enggak, kita enggak kita enggak ngerti tentang beberapa tahun ya. Enggak, 5 tahun. Ya, kita jangan ngomong 5 tahun dulu. 5 tahun. Kok sekarang bro? 16. Jadi 5 tahun lagi 22. Enggak, yang akan datang aja. Oke. Ya. Bulan. Pasti yang pasti Besok. punya yang pasti punya ini kerjaan yang layak layak yang nyaman buat lingkungannya buat kita sendiri gitu. Dari pernyataan dia sendiri banyak pertanyaan saya. Terus gajinya juga yang bisa kita terima gitu lah, pokoknya layak. Stop dulu. Pertama tadi apa? Kamu harus ikutin satu persatu. Nah, itu layak cocok buat kita. Enggak, yang saya tangkap bukan itu tadi. Kamu bilang kamu dapat kerja. Benar ya? Kamu dapat kerja. Terus, Om lagi podcast Om. Kedua, lingkungan kerja yang nyaman. Benar kan? Yang ketiga, gaji. Ya dulu kita stop ya. Oke. Dari pertanyaan pertama, pekerjaan yang layak menurut kamu itu seperti apa? Kerjaan yang layak. Ini sih bukan Jadi kuli bangunan nggak layak. bukan begitu. Tukang parkir nggak layak. Layak itu layak, cuman Orang limbah ngambil itu nggak layak. layak. Oh layak. Maksudnya layak itu layak apa yang kita punya itu, basic yang kita punya. Misalnya saya seorang pegiat seni, ada yang misalnya yang akan datang nih tahun berikutnya misalnya, saya jadi seorang guru. Gua jadi seorang guru seni itu kan di sana atau jadi seniman. Kalau misalnya saya lagi kan. Gak apa-apa kan konteksnya kan kamu. Misalnya biasanya seorang ini peternak atau petani gitu. Ya kerjanya yang cocok sama itu. Oke, misalnya boleh. Kalau misalnya ada orang jurusan kalau misalnya ada orang jurusan teknik dan ternyata dia sukses di bidang pertanian, berarti statement yang kamu tadi ucapkan itu orang nggak layak. Benar apa enggak? Karena tadi kamu ngomongnya sejalur. Peternak ya harus jadi peternak. Enggak Yang harus. layak. Kan saya enggak bilang harus. Saya kan bilang sesuai basic yang kita punya. Maksudnya basic yang kita dasarin itu. Nah, Oke, kalau kamu bilangnya harus sesuai tadi kan harus kan? Enggak pakai harus, enggak pakai harus. Jadi apa? Kita punya basic basic paling basic lah ya. Dasar. Ya, dasar Oke. yang paling kita punya yang paling Itu baru kamu bisa bilang layak. ya. Ya. Ya jelas. Layak itu maksudnya nih. Gini nih ya. Ya. SMP, SMK dia seorang yang Kamu aja deh peternakan gitu ya peternakan. Ya, ada jauh kemana-mana. Peternakan ya. Terus nanti kerja pasti pengen dong punya yang sesuai dengan jurusannya. Karena kita lebih tahu ininya, kan? Nggak mungkin dong kalau misalnya kita seorang Oke, di sini saya paham. Jikalau misalnya SMP, SMK, kuliah, basicnya peternakan, kan tadi kamu ngomong kayak gitu. Nah, berarti nanti pekerjaan yang sesuai dengan dia itu adalah di bidang peternakan. Layak berarti. Layak. SMK peternakan, kuliah peternakan, ternyata di kuliah nanti kerjanya di bagian IT. Berarti nggak layak dong. Ya, dari sisi kehidupan itu ada dua, layak dan nggak layak. Tapi ketika kamu ngomong satu layak, berarti opini kedua nggak layak. Benar apa enggak? Jadi kesimpulannya, apakah semua hal yang memang fondasinya awal itu basic A, apakah harus jadi A biar dibilang layak? nggak harus maksudnya tuh Ya, itu memang tidak harus kan? Iya. Tidak harus. Cuma ketika dia nanti menyimpang ke arah B, berarti opini kedua kamu bisa mengatakan itu nggak layak. Karena kamu udah bilang A layak. kan kita nggak tahu dia ini dia nggak tahu kan kita kehidupan
si B misalnya nih. Misalnya nih si B ini sebelum kerja jadi ini apa di bidang IT itu ya. dia kan seorang peternak. Ya, enggak, basicnya pendidikan ternak. Dia peternak. Pendidikan ternak. Pendidikan ternak ya. SPT lah ya. Nah, oke. Di situ dia ini apa? Nih semisal ya, misalnya nih. Terus dia orang yang ini apa? Apa istilahnya? Kalau di pelajaran inovatif. Ya, inovatif. Ya. Kreatif. Ya, kreatif inovatif gitu dia. Ya. Orang yang mau Sportif. Gabung aja nggak pas ini, bukan sportif, apa yang olahraga di situ? tadi itu dia. Nah. Orang yang pengen belajar lagi. Kalau mau gabung nanti, kalau mau gabung dengan diskusi kami mau gosok apa-apa. Ini mana nih? Ya, inovatif dan kreatif. Ya. Enggak, aku yang belokin dulu sih. Kreatif dia nih. Ayo. Belajar lah itu ilmu yang salah. Belajar dia jadi paham nih. Enggak, ini loh, kamu terlalu memaknai itu secara menjauh kemana-mana. Saya hanya menanyakan dari perspektif yang kamu katakan di poin pertama. Kerjaan yang menurut kamu layak itu apa? Udah itu aja. Nah, Baru dulu aja gue bukan deh. sampai masuk. Enggak, dari poin pertama ini sampai masuk. Iya. Kamu jangan diubah lagi pola pikirmu. Kamu harus menjelaskan yang layak itu A, B, C, titik dah misalnya. Ya kan? Yang tadi saya bilang, misalnya basic dia dasar dia seorang peternak, kalau dia pasti bakal pemikiran dia pasti bakal ini kan apa kerja di bidang peternakan. Awalnya saya punya pendapat jikalau suatu saat nanti saya mempunyai jodoh dan rezeki di bidang hal yang lain, saya punya pemikiran dengan hal yang diyakinkan. Saya bakal doktrin, wah, saya nggak layak karena saya di luar jalurnya. Bisa, orang bisa berpikiran kayak gitu. Karena kamu yang kamu lihat itu konteks dasarnya dia itu di bidang apa? Ya, nah, itu loh. Ya, oke lanjutkan. Saya perlu mengklirkan apa dari pernyataan kamu dulu. Tadi sampai mana? Ya, kamu wes santai terus ya. Nah, poinnya tadi pertama, kita lanjutkan. Kerjaan apa yang memang kamu menganggap itu layak? Pekerjaan Sesuai basicnya. Nah, jikalau memang ada orang yang bekerja tidak sesuai dengan basic ya, tapi dia menyenangi pekerjaan tersebut, kita bisa bilang kan pekerjaan yang layak? enggak ya? Bisa, karena kenapa? Kamu poinnya sudah A, layak itu ketika sesuai dengan basic. Tapi pilihan B yang namanya nggak layak, otomatis itu nggak sesuai dengan basic. Enggak gini kalau Benar nggak? ya kalau itu kalau pemikiran apa? Ya benar nggak kalau itu? Ya itu kalau kenapa? Oke, pemikiran saya mungkin hanya sekedar ingin menyampaikan lawan dari apa yang menjadi perspektifnya kamu. Apa? Kita beda pendapat nggak apa-apa. Oke. Oh, tapi ini dari opininya kamu berarti, yang dimana kamu merasakan ketika orang mempunyai pekerjaan itu sesuai dengan basic yang dia lakukan selama ini, dari yang kamu tangkap itu layak bagi dia dan itu layak bagi aku. Benar nggak? Ini loh, kamu kan ingin dapat pekerjaan yang layak. Ya, layak itu kalau misalnya sesuai dengan basic dia. Nah, jikalau memang kamu merasakan pendidikan dan pekerjaan kamu itu satu jalur, ini kamu udah mikir, wah layak nih kerja. Bukan gitu, kita nggak begitu. Lalu Ya kita sih bukan layak, jadi sesuai gitu. iya sesuai ya. Berarti bukan yang layak dong. Tapi kamu Layak enggak? Layak itu penilaian itu belakangan. Makanya tadi saya bilang lingkungan dan gaji. Oke, saya tambah lagi. Lingkungan sama gaji belum. Enggak maksudnya Kita belum masuk ke ranah itu. dibikin layak itu ya karena lingkungan. Itu bukan. Itu lain lagi ya, makanan setan itu lain lagi. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jikalau memang ada orang pendidikan yang maaf, kamu tahu kan ada orang yang sarjana itu, ada orang yang sarjana peternakan, sarjana pertanian. Ya kita bukan menyepelekan dia dari segi pekerjaan, tapi
tapi akhirnya maaf ada jadi pernah nggak melihat MU Arsenal? Pernah nggak? Pernah nggak tahu langsung ada orang sarjana tapi kerjaan lain di bawah pendidikan SMA. Pernah layak kan? Nggak layak. Nah. Karena buat apa dia punya pendidikan? Oke, berarti satu. Kamu udah main? Kamu pengen mendapatkan pekerjaan yang layak. Yuk, taruhan. Jikalau pekerjaan yang Nggak. kamu jalani Ya yuk, apa besar? sesuai dengan pendidikan kamu, benar? Mau ngajakin? Sorry. Nah, kamu pengen dapat pekerjaan yang layak. Mana? Itu poin yang pertama kan? Benar nggak? Ya. Dan itu sesuai dengan basic yang kamu miliki. Ya. Itu baru kamu layak. Ya, kemarin Ya. siapa itu? Mohon maaf, kalau suatu saat nanti kamu jadi orang yang sukses, Ya. tapi tidak dalam basicnya kamu, apakah kamu masih layak? Masih layak, tapi tidak harus sesuai dengan basic. Ya, masih tidak harus sesuai dengan basic, baru kamu bilang layak. Mau dirubah apa enggak ini mindsetnya? Oh ya, saya baru ingat. Dia bukan pekerjaan layak, pekerjaan yang dikerjakan, tapi dia senang dengan pekerjaan itu. Itu tidak akan masuk ke konteks yang memang cocok dengan apa yang terjadi. Ya, kalau misalnya kamu minta, ya kan, konteks yang lain mana ya? Karena kamu konteksnya itu satu basic. Ya, orang terserah basicnya apa aja. Tapi kalau dia punya pekerjaan yang sesuai, yang dia senangi, dia harus berfungsi. Satu, kamu mendapatkan kerjaan yang kamu senengin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Lingkungan. Ya, contohnya seperti apa yang kamu inginkan? Sekolah. Ya. Buat Lingkungan yang enak. Apakah kamu bisa menjamin Ya, saya bilang lingkungan yang enak dibanding kita yang kita senang kerja. Ya, kalau misalnya kamu tidak mendapatkan seperti itu, nanti kamu nggak bakalan kerja. nggak ada jajanannya om. Dengan layak, saya senang, lingkungannya juga nyaman ke saya. Masalah gaji, mungkin kita bisa lihat jalan lagi. Apa saya bilang tadi gaji? Oke, gaji tunggu dulu. Iya. Gaji tunggu dulu, jangan usah gaji dulu. Terus, Ya udah itu. oke, kalau suatu saat nanti kamu mendapatkan pekerjaan yang sesuai, jadi kita balik lagi ke pertama ya. Kamu dapat pekerjaan yang sesuai dengan kamu banget nih, kamu senengin banget. Dan ditambah lagi dengan basic yang kamu miliki sesuai, udah harus sesuai. Senengnya dapet pekerjaan itu, tapi lingkungannya kamu nggak dapet. Bodo amat. Kalau saya sudah senang itu dengan situ, lingkungan yang gak enak buat kita, saya bodo amat. Meskipun kamu suatu saat nanti diancam akan dibantu. Nah kalau gitu lebih baik keluar dong. Kalau misalnya ada ancaman, saya keluar dong. Meskipun suatu saat nanti kamu selalu disudut-sudutkan dalam segi pekerjaan, kamu selalu disudutkan oleh teman-temanmu, kamu sering disuruh dengan hal yang memang itu tidak sesuai dengan divisi kamu kerjaan yang angkat, kamu transfer itu suruh menjadi mudik, itu nggak nyaman dong. Ya, ini lingkungan jadinya. Lingkungannya jadinya yang membuat kamu nggak sesuai. Maksud saya lingkunganku orang-orangnya orang-orang yang tidak sama kita, bukan masalah divisi atau yang lain. Kalau misalnya di transfer nih, saya misalnya lingkungan enak nih,
walaupun air telur muncrat bau apalah segala macam nih kalau orang enak kata orang janji Gokil. orang enak kalau saya tapi semisalnya di polling room walaupun katanya adem cuman ready ngangkat Oh, Om, menghina kuling, Om. tar dulu tar dulu Mereka. Itu kamu menyudutkan suatu divisi. kan semisalnya semisal Iya, jangan yang kuning juga. Siapa tahu bisa hujan deras setiap hari sampai banjir segini kan bisa tahu. Masa poin-poin pertama belum dibantah sama dia gitu. Apa sih? enggak kan kita kan ambil lingkungan kan Oke, karena dia sudah masuk, kamu stop dulu ya. Jadi sampai di lingkungan ya. Sampean kita membahas dari apa yang dia utarakan. Satu, kata dia itu pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dia. nah ya pekerjaan Oh ya, yang sesuai yang kita yang senangin dia senengin. kita lakuin terus kita senang Nah, Contohnya, lu hobi apa sih? Enggak. Lu pengen cita-cita lu sekarang sekarang punya duit aja gue. ada kita. kan cita-cita tuh berubah-ubah Iya, sekarang. sekarang sih ya pengen dapat Istri, enggak namanya itu kerja yang lingkungannya enak buat kita orang-orangnya ya kerja lingkungannya ya. lingkungannya juga semuanya kan saya gitu kita kerjanya kerja ngurus ayam itu ada kan gak enak Oh ya. sama ini kita lakuin kita senang Tadi ke poin pertama. Kalau dari persentase 1 I can understand McTominay's frustration because it was clean for him. He went in entirely with his eyes on the ball. And as ever, Fernandes has got plenty to say to the match official. He's just trying to make his way out. sekarang Takes up, yeah, he seems to just bang his head as Nah, kau kan udah di kandang. on the turf. And believe me, Enggak, Premier kan dia League udah di kandang. pitches Nah, are misalnya very di firm kandang these sama days. So H3 gimana? Kan udah ngerasain kan? Jadi kan Ini. ada perbandingan yang udah kau bisa bandingin gitu. Ini aku bukannya pengen bukan pengen bandingin terus yang A sama B tidak. Ini hanya konteksnya satu saja. Berapa persen yang kamu rasakan terus? Hah? Berapa persen? Apa yang menjadi alasan? 80% Kamu ini udah ikut just insist that this is a drop Udah masuk in itu. their favour. And then Arsenal need to ya bukan nggak lihat bandingin ya kerjaannya yang terlalu berat di sini fasilitas kerjanya hanya pakai sepatu ada kan cuci kepala atau pengalaman lah ya showernya yang aktif yang bisa nyala Kelas, benar kelas. Ini live ya? boleh. Yang apa? Arsenal. Gimana lu? Siap. Di baru menit berapa ini lo? Di baru menit berapa ini lo? Nggak offset kan? Ini kelas ya Antoni. Gue bisa. Cantik sih. Oh enggak gol. Gimana? Ah, gimana? Oke, lanjut. Di 80%. Dan itu dari 19. gajinya gaji saya cuma 450 Ini dia tanya 3. Ambil aja. Yang pertama tadi apa? wah lagi bikin senang Ya, kedua, lingkungan kerja yang nyaman dan ketiga,
What the miss could that prove to be an 80-minute start? Well, it wasn't so long Nggak, ago that he udah just nyambung slipped nggak? through Kalau the kita lihat, kok nggak lihat And this kalau time orang he ini got cuma the berbeda. ball. Maybe he just got in two minds as to what he was going to do with it. And he ended up with nothing. Dan aja. Ya. Maksudnya Ya kalau cuma kerjaannya kan kerjaan entry gitu ya. divisi. Pas ultras. Ya entry kan udah di spring room, udah di transfer gitu. Dari itu yang bikin kita paling enak. Enggak. Kalau entry kan tadi pertanyaannya kan kalau kenyamanan itu kan entry gitu dari orang-orangnya gitu. Kalau cuma kerjaannya aja gimana? Ini enak. Kalau enak dibanding dengan Lu pernah pegang komunitas juga? Selain itu? Om, Boiler? buat minum. ini apa mie goreng? Apa Rom? Saya belum makan aja. Oh ya lele ya. Tiga tadi apa ketiga? Ya. Kalau istilah kata Kita kadang-kadang yang kamu tahu sekarang adalah kita. Ya. saya nggak terlalu ngikutin sih. Saya nggak tahu. Coba lihat Tangerang emang gini kayak gini. Iya, saya nggak tahu. Di sini aja, yang di sini kan selesai. Ya, Oke, gaji kamu kalau misalnya dapat pekerjaan yang sesuai dengan Cuk! tapi gajinya kecil. Sancho ultimately urged the shoot. Preparing to assume a position Shakhtar was in their maybe life difficult for him. Kamu dapat pekerjaan yang kurang sesuai dengan apa yang lingkungan juga kurang sesuai. Itu gajinya gede, lebih tinggi dari fasilitas kamu dapat Tahu. Bawa tas sih. lebih pilihan. A atau B. apa saya bawa tas sebenarnya? Tahu. Sini ini bawa tas. Fasilitas itu udah termasuk tempat tinggal. Kan? Belajar. Sekarang ya. Di apa? Yang A poinnya plus, yang B poinnya plus, yang C poinnya minus. Oh, A minus, Nah, B minus, C-nya plus. Gimana? Ah, Martinelli ini. gimana nih? Gol ya? Martinelli. Konternya. Martinelli mantap ini. Gak ingat deh ya. Apa yang harus diprotes? Karena penalti. Protes. Enggak. Tadi satu duluan soalnya. Pelanggaran. Well, obviously, penalty there. there's so many Manchester United players hovering around Paul Tierney. They feel that Eriksen was fouled. And that the referee should have blown his whistle and prevented that counter-attack. Iya, pelanggaran. The wrong was up from Ødegaard. Obviously, the Play on, referee no. felt that there wasn't enough contact at the time and decided to just let it go. Play And on. once he did let it go, it was just a case of Saka getting his head up and picking a run. That number was Martinelli, and boy, he can shift. And Dallo was caught out of position. And what a finish it was, but it all depends on how VAR are Ini going juga to nggak terlalu interpret rasa. this. Pelanggaran itu. Siapa tahu dia dari Itu juga pasnya bagus. pas ya. Iya, sebenarnya juga ini. Martinelli ini. Gol berarti. Karvar, Karvar. Boleh kayak gitu sekarang ya. Kartu apa? Nih, sih video asisten referee. Yeah, Ødegaard has had Video Fernandes in his assistant ear for the referee. last Var. 30-40 seconds Baru or tahu so. saya. Dulu kan You know gini-gini he can banget. roll. Udah lama ya. Ini pas itu di Piala Dunia. Tahun 2001 kemarin kayak gini. Ini baru pas pindah Piala Dunia. First time pinggul kan? Enggak lah, pelanggaran. Iya pelanggaran nggak bola kok. Oh iya pelanggaran. Well, between his arm and the fact that he got his leg across Eriksen as he tried to make a movement, it looks like a foul. Tangan api. Nanti pasti kan gol nih, dia nulir nih. Kayak kemarin Chelsea lawan
Wesen muncul wasiknya To the weekend, pelanggaran juga. VARs and the referees up and down the country. Dia in pusing. the spotlight. This is Kalau nggak gol, nggak pelanggaran pasti. Karena memang nggak terlalu fatal. Gol kan? Nah, bener itu kan? Nggak fatal itu. Nggak fatal itu. Pelanggaran. Saya dari belakang sini dia. Manasan itu mah. Tangan itu. I think it's one situation you get the Tangan juga goal. aktif. He went to make a movement and Odegaard prevented that Enggak, di sini movement. kan dia juga menjaga tuh. Basically planting both hands Udah on dia his shoulder of Pereira and then getting his leg Yang around. di punya podcast namanya. Terus bola aja. Atau kita komentator. Podcastnya jadi komentator bola. Siapa yang jadi Podcast kelas jatuhnya? Kita akan mencari narasumber lain. Bisa asik anjing. Ini Aparis ini kelas Justin. Kamu pakai kacamata.